saya Siti Nuraini, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun angkatan 2020. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, agar dapat melanjutkan pembelajaran. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai momentum dan impuls. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa disimak ya videonya baik-baik. Semangat! Ya teman-teman, mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Tapi sebelum itu saya akan memperlihatkan video nih. Nah, apakah kalian tahu gambar yang terdapat pada video itu apa? Yap, itu adalah mobil yang sedang melaju. Saat di jalanan, biasanya kita melihat beragam jenis mobil, tetapi mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda-beda. Dari banyak mobil yang melaju tersebut, kira-kira mobil manakah yang paling sulit berhenti? Ya, tentu saja mobil dengan kecepatan yang paling tinggi. Tapi, kok bisa gitu ya teman-teman? Biar pertanyaannya terjawab, tonton terus ya video ini sampai selesai. Nah, fenomena di jalan raya tadi dapat kita jelaskan dengan konsep fisika, khususnya konsep momentum dan impuls. Apakah teman-teman masih ingat apa itu momentum? Good, momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan sebuah benda yang sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, semakin besar momentumnya. Momentum merupakan besaran vektor yang dimensinya M kali L kali T pangkat negatif 1. Besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda, yaitu P sama dengan M kali V, di mana P yaitu momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, dan V yaitu kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Oke teman-teman, berarti pertanyaan di awal tadi sudah terjawab ya. Karena makin besar kelajuan benda, momentumnya juga akan semakin besar, sehingga benda akan lebih sulit berhenti. Namun, jika mobil tidak sejenis, tentu saja massanya akan berbeda. Kita tidak bisa mengacu pada nilai kelajuannya saja. Kita juga harus memperhitungkan massa mobil tersebut sesuai dengan persamaan momentum tadi. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Berikut merupakan KD atau kompetensi dasar, indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Untuk KD bisa teman-teman baca sendiri ya. Ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali. Kita memang akan mempelajari mengenai momentum, impuls, hubungan antara impuls dan momentum, serta tumbukan. So, semangat ya teman-teman. Salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Impuls juga merupakan besaran vektor yang dimensinya M kali L kali T pangkat min 1. Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T, di mana I yaitu impuls dengan satuan Newton sekon, F yaitu gaya dengan satuan Newton, dan delta T yaitu selang waktu dengan satuan S atau sekon. Pada grafik F min delta T, nilai impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik atau I. Kita cukup menghitung luas area yang dibentuk ya teman-teman. Hubungan antara momentum dan impuls digambarkan pada sebuah benda yang bermassa M bergerak dengan kecepatan mula-mula V1. Kemudian diberi gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T, sehingga kecepatan berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dapat dituliskan dalam persamaan F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1. F kali delta T sama dengan
FV2 min FV1. F delta T sama dengan P2 min P1. I sama dengan P2 min P1. Jadi hasilnya I sama dengan delta P, di mana P1 sama dengan MV1 merupakan momentum awal dengan satuan kilogram meter per sekon. P2 sama dengan MV2 yaitu momentum akhir dengan satuan kilogram meter per sekon. Delta P sama dengan P2 min P1 yaitu perubahan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon. I sama dengan F kali delta T merupakan impuls dengan satuan Newton per sekon. Jadi, impuls merupakan perubahan momentum suatu benda. Jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Bunyi hukum kekekalan momentum adalah jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. F12 delta T sama dengan min F21 delta T. Delta P2 sama dengan min delta P1. P2 aksen min P2 sama dengan min P1 aksen dikurangi P1. M2 V2 aksen dikurangi M2 kali V2 sama dengan min M1 kali V1 aksen dikurangi M1 V1. M2 kali V2 aksen dikurangi M2 kali V2 sama dengan min M1 kali V1 aksen dikurangi M1 kali V1, di mana M1 kali V1 tambah M2 kali V2 yaitu jumlah momentum sebelum tumbukan, sedangkan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen yaitu jumlah sesudah tumbukan. Saat dua benda saling bertumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan akan berbeda. Perbandingan antara nilai selisih antara kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut koefisien restitusi. Besarnya nilai koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan S sama dengan V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 dikurangi V2 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen per V1 dikurangi V2. Nilai koefisien restitusi ini menunjukkan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Nah, teman-teman, tumbukan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Misalnya, dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan, dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang, sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Biasanya tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala 1 mix atau lebih kecil lagi. Berikutnya, tumbukan lenting sebagian. Contohnya sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V. Kemudian memantul kembali ke atas di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena ada sebagian energi yang hilang selama tumbukan. Jika bola adalah benda pertama dan lantai sebagian benda kedua, maka setelah bertumbukan, keduanya tidak menyatu dan rentang koefisien restitusi tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya, peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola. Kemudian, keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian,
Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusi sama dengan 0 sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan V aksen sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 per M1 tambah M2. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Yang pertama, ayunan balistik. Ayunan balistik merupakan sebuah alat yang sering digunakan untuk mengukur laju proyektil peluru. Ayunan balistik adalah salah satu contoh tumbukan tidak lenting sama sekali. Persamaan yang terkait dengan ayunan balistik adalah Vp sama dengan Mp tambah Mb per Mp dikali akar 2GH. V aksen sama dengan Mp per Mp plus Mb kali Vv. Jadi V aksen sama dengan akar 2GH. Dengan Vv yaitu kecepatan peluru dengan satuan meter per sekon, V aksen yaitu kecepatan balok dan peluru setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon, Mp yaitu massa peluru dengan satuan kilogram, Mb yaitu massa balok dengan satuan kilogram, G yaitu kecepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian balok dengan satuan meter. Aplikasi kedua pada tumbukan bola dengan lantai. Salah satu contoh tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara bola dengan lantai. Pada gambar terlihat bola jatuh bebas dari ketinggian HO dari lantai dan menumbuk lantai sehingga bola memantul. Pada peristiwa ini berlaku persamaan V1 sama dengan min akar 2GHO, V1 aksen sama dengan min akar 2GH1, V2 sama dengan V2 aksen sama dengan 0. Dan besar koefisien restitusinya dihitung dengan persamaan E sama dengan V1 per V1 aksen sama dengan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1, di mana V1 yaitu kecepatan bola sebelum menumbuk lantai dengan satuan meter per sekon, V1 aksen yaitu kecepatan bola sesudah menumbuk lantai dengan satuan meter per sekon, V2 sama dengan V2 aksen yaitu kecepatan lantai sebelum dan sesudah tumbukan dengan satuan meter per sekon, H0 yaitu ketinggian bola mula-mula dengan satuan meter, H1 yaitu ketinggian bola pada pemantulan pertama dengan satuan meter, dan H2 yaitu ketinggian bola pada pemantulan kedua dengan satuan meter. Aplikasi selanjutnya adalah pada peristiwa meluncurnya roket ke angkasa. Prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Ketika roket diam, momentumnya sama dengan 0. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, persamaannya dinyatakan sebagai berikut. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan 0. M1 kali V1 sama dengan min M2 kali V2. Jadi kecepatan akhir pada roket bergantung pada kecepatan semburan gas dan jumlah bahan bakar yang di bawahnya. Aplikasi yang terakhir pada peristiwa bergeraknya senapan ke belakang saat peluru meledak. Pada peristiwa ini berlaku persamaan MP kali VV tambah MS kali VS sama dengan EV kali VV tambah MS kali VS. Karena mulanya peluru dan senapan sama-sama diam, maka 0 tambah 0 sama dengan MP kali VV aksen sama dengan min MS kali VS aksen. MP kali VV aksen sama dengan min MS kali VS aksen, di mana MP yaitu massa peluru dengan satuan kilogram, MS yaitu massa senapan dengan satuan kilogram, di mana MP yaitu massa peluru dengan satuan kilogram, MS yaitu massa senapan dengan satuan kilogram, MP sama dengan MS sama dengan 0 yaitu kecepatan peluru dan senapan mula-mula dengan satuan meter per sekon, MP aksen yaitu kecepatan peluru saat meledak dengan satuan meter per
sekon. Vs aksen yaitu kecepatan senapan saat peluru meledak dengan satuan meter per sekon. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti ya? Nah, jika tadi teman-teman sudah menyimak penyampaian materi, sekarang kita simak 2 contoh soal berikut agar teman-teman semakin paham. Masih pada semangat kan teman-teman? Oke, mari kita bahas. Nomor 1, sebuah sepeda dengan kecepatan konstan 5 meter per sekon memiliki massa sebesar 10.000 gram. Berapakah momentum yang dimiliki oleh truk tersebut? A. 10 kg meter per sekon, B. 20 kg meter per sekon, C. 30 kg meter per sekon, D. 40 kg meter per sekon, E. 50 kg meter per sekon. Nah, pembahasannya diketahui M-nya itu 10.000 gram atau jika diubah ke kilogram yaitu menjadi 10 kilogram. V-nya yaitu 5 meter per sekon. Yang ditanya yaitu P atau momentum. Jadi jawabannya P sama dengan M kali V. P sama dengan 10 kg dikali 5 meter per sekon. Jadi hasilnya P sama dengan 50 kg meter per sekon. Jadi jawabannya yaitu yang E. Nah, contoh soal yang kedua yaitu sebuah bola bermassa 120 gram dilemparkan secara horizontal ke tembok dengan kecepatan 30 meter per sekon dan memantul kembali. Jika bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama besar, maka besar bola yang terjadi adalah A. 3,6 Newton per sekon, B. 7,2 Newton per sekon, C. 10,8 Newton per sekon, D. 14,4 Newton per sekon, E. 18 Newton per sekon. Nah, sekarang kita bahas sama-sama ya teman-teman. Diketahui M-nya itu 120 gram atau 0,12 kg, V1-nya yaitu 30 meter per sekon dan V2-nya yaitu min 30 meter per sekon. Yang ditanya yaitu I. Jawab, I sama dengan delta P, I sama dengan M kali delta V, I sama dengan M kali V2 min V1, I sama dengan M-nya 0,12 dan V2 min V1, jadi min 30 dikurangi 30. I sama dengan 0,12 dikali 60. Hasilnya I sama dengan 7,2 Newton per sekon. Jadi jawabannya yang B. Nah teman-teman, setelah tadi kalian mendengarkan pemaparan materi dari saya, apakah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika ingin bertanya, bisa langsung chat saja di grup WhatsApp ya. Dan bagi teman-teman lain yang tahu jawabannya, bisa langsung menanggapi pertanyaan temannya. Pada dasarnya, kedua besaran ini terbatas, sehingga digunakan roket-roket bertahap atau multi-stage rockets, yaitu beberapa roket yang digabung bersama.
Begitu bahan bakar pertama telah dibakar habis, roket ini dilepaskan. Pesawat antariksa bergerak dengan cepat dengan massa total pesawat dan roket-roket lebih ringan atau karena tidak lagi membawa roket pertama. Pada tahap kedua ini dapat dicapai kecepatan akhir yang jauh lebih cepat. Demikian seterusnya sampai seluruh roket telah terbakar. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa searching sendiri ya alat apa saja di kehidupan sehari-hari yang menggunakan hukum kekekalan momentum. Sekarang, setelah menyimak pemaparan video dari saya tentang alat di kehidupan sehari-hari yang menggunakan hukum kekekalan momentum, kalian saya tugaskan untuk merancang dan membuat roket sederhana dengan menerapkan hukum kekekalan momentum secara berkelompok. Nanti hasil rancangannya boleh dikerjakan dalam bentuk PPT atau PDF dan dikirim melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita udah belajar hubungan momentum dan impuls, di mana impuls sama dengan perubahan momentum. Hukum kekekalan momentum M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Dan jenis-jenis tumbukan ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Sekarang teman-teman bisa lebih paham ya. Karena teman-teman tadi sudah menyimak materi dengan baik, maka saya akan memberikan oleh-oleh nih untuk menguji kemampuan teman-teman. Di sini terdapat 3 soal latihan dan silahkan dikerjakan dengan baik ya. Oke teman-teman, itu adalah soalnya. Selamat mengerjakan. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, itulah tadi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai momentum dan impuls. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pokoknya semangat terus mengerjakan tugas, semangat belajarnya, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.